Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan akses stasiun Tanah Abang, tepatnya di kawasan Jati Baru. Untuk area depo yang sudah berubah menjadi bangunan, stasiun Tanah Abang yang baru di sini secara struktur bangunan sudah selesai. Kemudian ornamen-ornamen yang sebelumnya kita menganggap itu berwarna kuning, hanya saja itu adalah pelapis, juga sudah terpasang dengan baik. Untuk stasiun Tanah Abang setiap harinya itu mengangkut penumpang ataupun melayani penumpang 100.000 lebih ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, bahkan peronnya untuk penumpang yang menunggu rangkaian kereta hampir mencapai keseluruhan peron dari jumlah penumpang yang akan masuk ke rangkaian kereta. Nah, bisa dibayangkan kalau ada penumpang yang juga menunggu kereta dari arah Bekasi atau dari arah Karet misalnya. Tentu peron yang ada di sini tidak mencukupi untuk melayani mereka. Selain itu, rangkaian kereta itu juga kurang ya. Dalam beberapa kondisi memang para penumpang sangat padat di dalam gerbong. Oleh itu didatangkanlah gerbong yang baru sesuai dengan kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pemerintah Cina, yaitu menggunakan rangkaian kereta buatan dari CRRC Sifang. Nah, perusahaan ini juga adalah perusahaan yang membuat kereta cepat Jakarta-Bandung. Rangkaian keretanya kurang lebih seperti ini, dan ada gerbong-gerbong yang sudah dirangkai kemudian juga sudah dikirim ke depo yang ada di Depok. Bagian depan dari stasiun Tanah Abang yang baru ada dua koridor akses, yang satu ke arah halte Transjakarta, walaupun ketemunya langsung para penjual ataupun pedagang yang ada di sana, dan satunya lagi ke arah pick up zone ataupun juga drop zone dari angkutan online. Untuk akses stasiun Tanah Abang yang lama di kawasan Jati Baru nanti akan menjadi apa kita belum ketahui. Yang jelas secara desain nantinya akan seperti ini ya, bisa dilihat di kanan bawah atau juga di kiri bawah. Ada ornamen-ornamen yang menutupi bagian gedung yang bulat di depan. Kemudian di belakangnya ada ruang panjang dan bertemu dengan platform. Menjelang ke arah stasiun Tanah Abang dari arah Duri, kita sedikit melihat lagi ya, semoga mendapat perhatian untuk penataan, di mana ya, jalur kereta di sini memang tidak ada pembatas antara rel dengan rumah-rumah warga seperti yang kita bisa lihat di lokasi lainnya. Nah, ada beberapa bagian atau lahan yang dimanfaatkan juga untuk parkir, kemudian ada yang dipergunakan untuk menaruh barang-barang bekas. Selain itu yang kita lihat juga ada beberapa lokasi untuk membuang sampah. Nah, ini yang sangat disayangkan, ada beberapa usulan untuk membuat dinding sehingga jalur kereta benar-benar steril dari aktivitas warga yang ada di sebelahnya, selain juga untuk keamanan dari warga tersebut. Kita langsung turun di stasiun Tanah Abang dari arah Duri. Seperti biasa, lantai kereta dan juga peron di sini lebih rendah peronnya sehingga kita harus sedikit lompat. Nah, kebiasaan para penumpang untuk KRL memang ya di beberapa lokasi, di beberapa stasiun kita lihat agak berbeda dengan kebiasaan penumpang MRT ataupun LRT yang sudah jauh lebih disiplin. Mungkin mereka adalah penumpang MRT juga atau juga penumpang LRT. Hanya saja pada saat antri untuk rangkaian KRL, para penumpang yang turun dan yang naik itu, yang naik juga ikut bersamaan sehingga bisa saja terjadi tabrakan antar penumpang pada saat naik dan turun. Kita langsung ke area bagian pinggir ya, salah satu rel ataupun trek yang akan menuju ke stasiun ini sudah dibuatkan oleh para pekerja ya beberapa waktu lalu, dan sudah selesai treknya. Bahkan di sana kita bisa lihat peron. Nah, para pekerja di sini mulai mungkin menguatkan dari bantalan-bantalan rel, kemudian juga sudah ada batu-batu balas di sini yang ditempatkan di area bantalan rel tersebut. Dan trek tersebut masuk ke peron 0 ya, ataupun peron yang paling berada di sisi gedung. Untuk relnya seperti yang kita bisa lihat, tentu rel ini bukan satu besi yang bersih ya, tapi karena dalam kondisi lama itu juga berkarat. Namun kalau sudah dipakai akan seperti yang ada di samping kita.
Kita naik ke jembatan penyeberangan orang. Untuk struktur bangunan Tanah Abang yang baru, stasiunnya, rangka-rangkanya ternyata itu juga melingkupi jembatan penyeberangan orang yang ada. Apakah nanti akan diintegrasikan? Kita akan lihat bersama. Di bagian bawah di peron 0 yang ke arah sisi gedung ya, di situ sudah terpasang ubin dengan sempurna, bahkan juga sudah ada ubin berwarna orange yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para disabilitas. Peron 1 yang ke arah pinggir ya ataupun ke arah kita, di sini juga sudah selesai lantainya dan dalam tahap pemasangan ubin. Nanti kita lihat lebih detail. Ini adalah jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan tadi area peron dengan area keluar masuk akses stasiun di Taman Jati Baru ya, ataupun di Jati Baru. Langsung saja kita akan lihat ke area di sisi bawah ya, di area pembangunan. Untuk peronnya, yang peron 0 ada di sisi kiri, kemudian ada satu trek dan itu pencabangan dari arah Karet Sudirman atau dari arah Bekasi juga Manggarai. Lalu ada peron 1 yang saat ini pekerja melakukan penyelesaian pemasangan ubin dan masih ditutup dengan seng ke arah peron 2 dan peron 3 ya, yang di seberang. Nah, peron 2 itu adalah peron yang saat ini dipergunakan oleh para penumpang untuk Cikarang Line dan juga kereta yang dari arah Kampung Badan menuju ke Manggarai. Dapat kita lihat di bagian bawah ini adalah treknya dan relnya sudah terpasang di antara kedua peron. Dan posisi dari bantalan rel ya serta relnya itu lebih rendah dibandingkan dengan rel yang sudah ada di sekitar peron 2 ataupun platform 23 yang jalur kereta Cikarang Line ya. Kemudian ke sisi atas dapat kita lihat di sini rangka-rangka dari stasiun yang baru sudah melingkupi akses JPO yang tadi kita lewati. Bahkan rangka-rangka tersebut juga sudah terpasang pelapis-pelapis dari atap sehingga panas dapat dikurangi dan ruangan menjadi lebih sejuk ya, terutama untuk melayani penumpang yang cukup banyak melewati ruangan-ruangan yang ada di dalam stasiun. Penggunaan rangka-rangka baja seperti informasi sebelumnya agar mempercepat pembangunan dan juga tentu dari segi kekuatan ya. Berarti area peron yang berada di dalam gedung itu adalah peron 0. Kemudian yang ada di ujung dari gedung sisi belakangnya adalah peron 1. Nah, untuk area yang akan terhubung dengan JPO adalah seperti ini. Lantai 2 dari stasiun Tanah Abang yang baru yang sedang dalam tahap pemasangan plafon. Dan sama ya, bagian atapnya ada pelapis-pelapis aluminium dan juga ada semacam busa, lalu ada atap. Apakah menggunakan solar panel? Ini kita belum ketahui karena untuk stasiun LRT Jakarta Rawamangun menggunakan solar panel untuk mendapatkan ya daya listrik. Dari arah samping dapat kita lihat di sini pemasangan kaca di frame-frame yang sudah disiapkan, kemudian dindingnya ya juga sudah mulai rapi, ada yang sudah diaci sempurna, ada yang masih berupa material-material hebel yang tersusun satu sama lain, kemudian secara kokoh menjadi dinding. Di sini penggunaan dindingnya adalah kaca untuk dapat mungkin view ya ataupun pemandangan ke sisi bawah. Di bagian bawah di area peron 0 di sini dapat kita lihat ada ornamen-ornamen yang masih tersisa dari ornamen-ornamen ataupun batang-batang yang berwarna kuning yang dipasang di sisi depan biasanya, mungkin juga di sisi samping dari bagian stasiun yang baru. Atap stasiun sudah terpasang sempurna, tadi juga menggunakan pelapis aluminium dan juga ada pelapis semacam busanya ya untuk mengurangi tingkat panas ke area ruangan. Eskalator dapat kita lihat di sana ada yang sudah terpasang ya, seperti di bagian depan ada eskalatornya yang masih ditaruh di peron, di peron 1. Nanti itu sebagai akses masyarakat untuk menuju ke peron 1. Nampaknya lebih banyak eskalatornya ya dibandingkan dengan anak tangga.
Baik, kita akan turun ke akses masuk di Jati Baru. Kemudian nanti kita akan melihat lebih banyak di sisi depan pembangunan-pembangunan yang berlangsung. Seperti biasa yang selalu kita perhatikan di sini, semoga menjadi masukan lagi bagi pengelola stasiun serta PJKA dan Dinas Perhubungan adalah menyiapkan kursi-kursi ya agar masyarakat tidak ngemper dan duduk di lantai ya pada saat mungkin mereka berbelanja makanan, minuman atau juga beristirahat. Karena yang kita lihat bukan hanya anak-anak muda, remaja, setelah orang dewasa, tapi ada ibu-ibu, kemudian ada yang lanjut usia, ada anak kecil ya. Mereka terkadang beristirahat di sini pada saat menunggu kereta atau juga baru sampai. Nah, selain di area koridor menuju area luar ya, mereka juga duduk di setelah gate di sana. Ini sebenarnya areanya cukup luas, mungkin bisa ditaruh kursi-kursi lah paling tidak. Di stasiun Jatinegara kita melihat hal-hal tersebut. Semoga ini juga ada. Tapi nanti mungkin ya setelah stasiun yang baru selesai menempatkan kursinya ada di sana. Kita akan tapping di gate untuk bisa keluar karena di depan akan ada struktur bangunan yang baru yang sudah selesai bagian-bagiannya. Ya, ini contohnya ya, masyarakat yang duduk, ada yang di pinggir pagar, ada yang di bagian tengah. Kalau misalnya terlalu ramai kan terkadang menghambat mobilitas atau pergerakan penumpang menuju ke dalam stasiun ataupun keluar. Langsung saja di area ini di video awal tadi ini adalah lokasi halte Jaklingko Tanah Abang ya dan Transjakarta. Kemudian di bagian bawahnya menuju ke akses masuk halte Transjakarta ini dipenuhi juga oleh para pedagang. Semoga para pedagang dengan nanti stasiun yang baru punya tempat sendiri ya dan tidak menggunakan akses-akses para pejalan kaki untuk dipakai berjualan. Dari luar dapat kita lihat di sini ornamen-ornamen yang berlapis kuning nanti mungkin akan dibuka ya sudah terpasang di bangunan gedungnya yang bulat di bagian depan juga sudah mulai ke arah samping yang memanjang. Lalu untuk koridor yang tersambung dengan halte Transjakarta sudah ada rangka-rangkanya tinggal dipasang atap. Para pekerja di sana menyelesaikan bagian ornamen-ornamen dan juga bagian bawah dari ornamen seperti listnya mungkin nanti ya. Di bagian tengah di dalam itu sebenarnya sudah ada plafon juga yang membulat dan cukup bagus ya. Yang kalau kita lihat daya tampung dari stasiun ini adalah 3 kali lipat dari stasiun yang sekarang, jadi akan bisa melayani 300.000 penumpang lebih. Nah, apakah akses ini akan ditutup, kemudian juga akses stasiun yang lama itu juga ditutup, kita belum tahu. Namun stasiun lama sebenarnya itu terintegrasi dengan jembatan tempat orang berjualan ya di sepanjang Tanah Abang. Ini masnya juga ngerti kalau lagi di shoot. Semoga para pekerja tentu tetap menjaga keselamatan K3 dikarenakan pekerjaan ini tentu ada risiko dan diberikan kesehatan. Area pejalan kaki di sini seperti tadi ya, bahkan untuk jalur tunanetra disabilitas juga dipakai berjualan. Lalu lantai-lantainya mulai kotor dan menghitam. Biasanya ini adalah bekas-bekas dari makanan, minuman yang ada ya, ataupun bekas-bekas hasil memasak. Ini contohnya tempat mencuci piring ataupun alat peralatan makan. Selain itu kita juga lihat sampah-sampah yang ada di bawah. Nah, ini yang perlu pengaturan karena tentu masyarakat, para pedagang ingin tetap berjualan ya, dan penumpang biasanya juga membeli. Oleh itu perlu lokasi khusus ya yang menjadi konsentrasi ataupun pusat perdagangan ataupun area jual beli dari masyarakat yang ada. Nah, untuk angkutan-angkutan umum di sini sudah ada yang rapi ya di bagian yang sudah ditentukan, namun ada juga yang ngantri di sisi depan. Untuk angkutan roda 2, ojek pangkalan itu ada agak lebih ke depan, kemudian ojek online
ataupun driver online ada di sana. Nah, ini adalah botol aqua. Kalau kita lihat airnya oranye, ya mungkin ada yang bisa nebak itu air apa. Baunya bau pesing kalau di sini. Ini hanya kita berada di sini untuk melihat struktur bangunan stasiun Tanah Abang lebih memanjang dan luas, ya. Koridor yang biasa dipakai untuk penumpang pada saat menuju ke area driver online di sini masih ada, ya, dan area ke arah pembangunan gedung ditutup dengan seng. Di bagian dalam dapat kita lihat ada semacam tangki di sana. Di bagian tengah ini ada bulatan, ya, ada tamannya juga dan ada anak tangga. Cukup bagus sebenarnya nanti kalau sudah selesai. Ke arah pinggir di bagian kanan ke arah JPO di sana akan punya area parkir, ya, kalau kita lihat desainnya. Ornamen-ornamen yang dipasang di bagian bulatan juga dipasang di area gedung yang lebih persegi di sisi belakang. Terdapat 2 lantai dari stasiun ini. Kemudian lantai yang belakang, yang paling belakang, ya, di lantai 2-nya baru bisa turun ke area peron. Ada yang bertanya itu warnanya kenapa norak, ya, warna kuning. Sebenarnya bukan warna kuning, itu adalah pelapis dari ornamen yang dipasang. Warnanya kalau kita perhatikan coklat, ya, atau mungkin abu-abu tua, mungkin coklat. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para penumpang, ya, di sini adalah menjaga kebersihan dan sampah-sampah. Walaupun tidak banyak kita masih melihatnya. Dikarenakan fasilitas-fasilitas publik yang dibangun itu perlu dijaga bersama. Dari arah atas seng kita dapat melihat sedikit, ya, nanti aksesnya menuju ke dalam seperti ini sampai ke area drop zone dan juga pick up zone dari angkutan online. Masih banyak ubin-ubinnya, ya, di sisi dalam, dan ini agak lebih ke tengah. Kalau kita lihat kanopinya hanya ada di bagian pinggir, kemungkinan akan dipasang kaca di sisi atas. Lalu ada lampu. Baik, kita akan kembali ke lantai 2 agar lebih banyak dapat melihat. Di sini pemasangan dinding kaca sedang berlangsung dan juga plafon di sisi atas. Plafon menggunakan warna mungkin merah tua kali, ya, ke arah coklat ataupun ke arah abu-abu. Mungkin modelnya dan warnanya seperti itu, tapi cukup bagus dan cukup rapi. Tinggal penyelesaian kemudian nanti bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, menuju ke arah peron, ya, di lantai 2 ini akan ada anak tangga atau juga eskalator. Ini adalah para penumpang yang saat ini menggunakan stasiun Tanah Abang melewati JPO yang ada. Nah, eskalatornya di JPO ini untuk yang 23, ya, platform 23 hanya ada di sini dan mati nih eskalatornya. Kemudian ada eskalator lagi untuk platform 56 yang Rangkas Bitung Line. Jadi masyarakat diarahkan untuk menggunakan anak tangga. Nah, ke depan bisa ditambah mungkin jumlah eskalator, ya, yang kita lihat cukup banyak tadi eskalator-eskalator di bagian dalam area stasiun yang baru, sehingga para penumpang tidak yang mungkin malas, ya, naik tangga turun tangga bisa menggunakan eskalator yang ada. Jumlahnya ada di beberapa sisi, ya, seperti itu. Nah, dari arah timur atau dari arah Karet, Sudirman dan lainnya, rel yang akan masuk ke area stasiun yang baru adalah rel yang paling pinggir ini. Tadi itu sebenarnya pecahan dari rel kereta yang kita naiki sekarang. Dan rel yang kita berada, ya, nanti akan disatukan dengan ataupun dipindahkan ke rel yang di pinggir peron 1 yang ada di sana. Area rel yang kita lewati saat ini, ya, kita belum tahu apakah akan diperpanjang peronnya sehingga ada peron 0, peron 1, dan peron 2, peron 3. Jadi jumlah treknya yang bisa melayani penumpang menjadi lebih banyak. JPO yang ada, ya, juga diperbaiki menjadi lebih baik seperti yang kita bisa lihat.
Selain stasiun Tanah Abang, kita juga sedikit melihat di sini stasiun Duri. Nah, stasiun Duri itu yang untuk ke arah Tangerang juga memiliki eskalator yang mungkin kalau kita lihat ya, dan kita pernah coba itu jumlahnya juga kurang. Jadi para penumpang itu antri menggunakan eskalator untuk bisa naik ke bagian atas stasiun yang baru. Walaupun stasiunnya sudah jauh lebih baik ya. Sama dengan stasiun Tanah Abang, stasiun Angke, Duri di sini platform itu lebih rendah dari rangkaian rangkaian kereta. Nah, untuk kereta yang datang dari China, CRRC ya, CRRC S120V ya kalau tidak salah, itu lantai keretanya sama dengan peron. Nah, itu sangat memudahkan penumpang terutama yang lanjut usia misal atau disabilitas anak kecil. Jadi tidak perlu melompat agak lebih tinggi atau turun ya, sehingga tidak berbahaya bagi mereka. Lumayan jauh jarak antara peron dengan lantai kereta. Biasanya ya yang dulu-dulu itu ada anak tangga yang disiapkan, hanya saja perlu penyesuaian anak tangga dengan lokasi berhentinya kereta dan juga lokasi pintu kereta. Kereta ini masih kosong, kita akan kembali ke arah Tanah Abang. Tadi kita bermaksud hanya untuk melihat stasiun Tanah Abang yang baru dari sisi kereta. Nah, kembali ke Tanah Abang, di sini pemandangannya sama ya, belum berubah, banyak sampah di pinggir rel. Kemudian juga dimanfaatkan oleh warga untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Ini yang mungkin kita selalu memberikan masukan ya, agar dapat dibersihkan sampahnya, kemudian juga jalurnya disterilkan ya. Pagarnya udah ada sebagian, harusnya pagarnya seperti ini. Kemudian lagi ada barang-barang bekas atau akses-akses warga ya yang menuju ke rel, mungkin juga bisa diamankan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.